Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naufal Arkan Wahid bersama rekan saya Hanif Imaduddin dari DS4703 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami dan juga visualisasi dan EDA yang kami lakukan terhadap dataset, di mana pada kali ini kami mengangkat judul yaitu analisis gaya hidup terhadap performa akademik siswa. Selanjutnya. Untuk pembahasan yang akan dilakukan, yang pertama nanti ada pendahuluan, kemudian ringkasan data, penanganan data, hubungan antar variabel, insight dan temuan penting, dan juga kesimpulan. Nah, pendahuluannya, seringkali kita bertanya-tanya, seberapa besar pengaruh gaya hidup sehari-hari terhadap performa akademik bagi siswa? Apakah banyaknya waktu yang digunakan untuk belajar menjadi satu-satunya faktor yang memengaruhi performa akademik? Atau bagaimana gaya hidup yang baik bagi siswa. Karena tentunya akan banyak sekali faktor-faktor yang akan memengaruhi bagaimana performa akademik yang seseorang siswa dapatkan. Dan faktor-faktor tersebut nanti akan kami lakukan visualisasi, akan kami lakukan EDA supaya mendapatkan insight yang bisa dilakukan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu kita lakukan analisis yang mendalam untuk menemukan insight tersebut. Baik, selanjutnya. Ringkasan data, dataset yang kami gunakan pada analisis ini adalah dataset sintesis gaya hidup dan performa akademik dari 1.000 siswa dengan 15 variabel pendukung. Dan kami mengambil dataset ini dari Kaggle. Dan pada eksplorasi ini, kami memilih variabel yang kami anggap penting, yaitu gender, part-time job, diet quality, age, study hours per day, Netflix hours, attendance percentage, sleep hours, exercise frequency, dan exam score. Jadi beberapa variabel yang akan kami gunakan ini tentunya yang kami setelah kami lakukan analisis variabel-variabel ini itu adalah variabel-variabel yang sangat memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk dijadikan pembanding seperti itu. Nah, yang pertama ada gender. Gender sendiri adalah merupakan fitur biner yang berisi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan distribusi pada fitur ini sangat seimbang, terlihat dari pie chart ataupun bar chart di samping. Bahwasanya di situ untuk pria sebanyak 50,4% dan 49,6%-nya adalah wanita. Dan untuk bar chartnya juga bisa dilihat seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini ada part-time job, di mana part-time job juga merupakan fitur biner yang bernilai yes jika siswa bekerja paruh waktu dan akan bernilai no jika siswa tersebut tidak bekerja paruh waktu. Dan distribusi pada fitur ini tidak seimbang. Dapat kita lihat dari pie chart di samping bahwa sebagian besar siswa itu ternyata tidak bekerja paruh waktu. Jadi mungkin banyak banyak siswa itu yang memilih untuk tidak bekerja. Mungkin juga faktor ekonomi udah memenuhi atau bagaimana itu tergantung siswa tersebut dan terlihat ada sekitar 20% siswa yang melakukan kerja paruh waktu mungkin untuk menambah uang jajan dan sebagainya. Dan itu ada juga di kita lakukan visualisasi dengan bar chart berdasarkan part by gender ya. Terlihat di situ juga ternyata lebih banyak yang tidak itu untuk yang tidak itu banyak perempuan dan yang untuk yang yes ternyata banyak yang laki-laki. Selanjutnya adalah diet quality, di mana diet quality adalah fitur yang terdiri dari tiga nilai unik, yaitu good, bagus, fair, cukup baik, dan juga poor, buruk. Fitur ini bisa dikategorikan sebagai fitur ordinal dan distribusi dari fitur ini tidak seimbang yang didominasi oleh siswa dengan kualitas diet yang cukup baik. Jadi terlihat bahwasanya ternyata dari beberapa siswa yang ada itu dari ribuan data, dari 1.000 data itu ternyata hanya 18,2% siswa yang mengalami diet yang buruk atau mungkin pola makan yang buruk itu hanya 18% dan yang baik yang dikatakan bagus itu ada sekitar 38% dan juga yang cukup baik ada 43,5% dan juga bisa dilihat secara bar chart juga di sini berdasarkan gender ya itu untuk yang cukup baik itu ada lebih banyak yang wanita, untuk yang
bagus itu lebih banyak pria dan juga yang untuk poor itu lebih banyak pria sedikit. Nah, di sini ada ringkasan data untuk data-data numerik, ada age, kemudian studi hours per day, dan juga social media hours. Terlihat ya, ini ada beberapa distribusinya. Kemudian ini ada box plot juga, di mana box plot ini juga kalau untuk age tidak ada pencilan, terlihat bahwasanya mediannya di 20, kemudian ini tidak ada pencilan, jadi datanya juga tidak ada data ekstrim pada age. Nah, untuk studi hours per day bisa dilihat juga untuk grafik di sini ini meningkat untuk apa namanya di rata-rata ya di tengah-tengah ini mengalami peningkatan peningkatan frekuensi atau jumlah data yang berada di studi hours per day-nya 4 jam per hari gitu berarti. Berarti sekitar misal seorang siswa itu dia belajar 4 jam per hari itu ternyata lebih lebih terlihat lebih banyak daripada yang lain gitu ya. Dan di sini ternyata ada pencilan. Pencilannya yang di 8. Jadi ada siswa yang mungkin belajarnya 8 jam dan sebagainya. Itu luar biasa. Dan ada social media hours, bisa terlihat juga. Di sini juga ada di mediannya ya, di mediannya. Kemudian di sini juga ternyata ada pencilan di 6 di sekitar 6 hingga 7 jam per hari. Selanjutnya. Nah, di sini ada Netflix hours. Nah, ternyata banyak siswa yang menghabiskan waktu untuk Netflix itu eh, rata-rata sedikit ya, tidak sampai yang 3 4 ini udah mulai mengalami penurunan. Jadi yang awal mungkin cuman sehari itu 1 jam, setengah jam itu ada, namun yang untuk sehari sampai 5 jam ini sangat sedikit dan ini akan masuk ke outliers gitu. Dan untuk eh, kehadiran ya, persentase kehadiran ini juga ternyata banyak siswanya yang rajin-rajin gitu. Siswanya rajin dan hadir untuk kegiatan kelas. Namun ternyata juga ada yang siswa-siswa yang outlier nih. Jadi siswa-siswa yang tidak hadir sesuai tidak hadir di kelas begitu. Untuk sleep hours ini juga datanya distribusinya cukup baik ya. Melambangkan lonceng, jadi cukup baik dan ada pencilannya ini yang tidurnya ternyata 10 jam lamanya. Baik. Nah, untuk selanjutnya, pada numerical features ada fitur distribusi exercise frekuensi. Nah, fitur ini tuh menunjukkan frekuensi exercise yang dilakukan siswa. Nah, dapat kita lihat dari histogram ini bahwa distribusinya itu uniform. Kemudian untuk bosportnya tidak terdapat pencilan. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada extreme score. Ini adalah fitur atau fitur utama yang digunakan pada eksplorasi kali ini yang menunjukkan nilai ujian siswa. Di sini dapat kita lihat distribusinya itu condong ke kanan dan terdapat pencilan di sekitar nilai 20-an. Nah, tahap selanjutnya adalah penanganan data. Di sini untuk missing value, pada dataset yang kami gunakan tidak ada missing value, jadi bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ada pengenangan outlier. Di sini kami menggunakan pendekatan interquartile range untuk memilih data yang tidak merupakan outlier dan membuang data outlier. Kemudian selanjutnya ada hubungan antar variabel. Nah, di sini dapat kita lihat dari heatmap ini bahwa jika berdasarkan korelasinya, hanya fitur study hours per day yang memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap exam score. Nah, selanjutnya kita akan lakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi exam score siswa. Nah, di sini insight dan temuan penting. Di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dengan melakukan eksplorasi. Di sini pertanyaan pertama, apakah banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menonton Netflix mempengaruhi nilai ujian? Secara umum, data ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan nilai akademik yang lebih tinggi cenderung menghabiskan waktu lebih sedikit untuk menonton Netflix dibandingkan dengan mahasiswa yang nilainya lebih rendah. Nah, di sini dapat kita lihat dari histogram distribusinya di rentang antara 0 sampai dengan 1, yang nilainya tinggi itu lebih banyak daripada yang nilainya rendah ataupun sedang. Kemudian di
nilai rentang 3 sampai 4 itu yang nilainya rendah lebih banyak daripada nilai yang tinggi dan sedang. Nah, namun penting untuk diingat bahwa korelasi ini tidak berarti sebab akibat. Grafik ini tidak membuktikan bahwa menonton Netflix menyebabkan nilai menjadi rendah. Bisa jadi ada faktor lain seperti manajemen waktu yang lebih baik pada siswa berprestasi yang membuat mereka bisa menyeimbangkan antara belajar dan hiburan seperti Netflix. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah diet mempengaruhi skor ujian? Nah, secara umum, dari bacaan di samping dapat kita lihat bahwa kualitas diet yang buruk, eh, siswa cenderung mendapat nilai yang rendah dan sedang. Pada kualitas diet yang cukup, siswa cenderung mendapat nilai yang tinggi dan rendah, sedangkan pada kualitas diet yang baik, siswa cenderung mendapat nilai yang sedang dan tinggi. Dari bacaan ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kualitas diet lumayan mempengaruhi, meskipun kalau dari bacanya eh, tidak terlalu mempengaruhi, mempengaruhi untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi disarankan untuk meningkatkan kualitas diet hingga ke kualitas tinggi agar meningkatkan performa akademik di exam score. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah semakin sering hadirnya seseorang akan mempengaruhi seberapa baik hasil evaluasinya? Performa akademik siswa seringkali dikaitkan dengan frekuensi kehadiran. Pada analisis ini, kami akan menjawab pertanyaan mengenai keterhubungan antara dua variabel tersebut. Secara umum, berdasarkan baca di samping bahwa siswa yang sering hadir di kelas cenderung memiliki nilai yang tinggi dan sedang. Sedangkan pada siswa yang kuantitas kehadirannya sedang dan rendah cenderung mendapat nilai yang rendah. Dengan demikian, berdasarkan data ini yang kami analisis, dapat disimpulkan bahwa semakin sering hadirnya siswa akan semakin mempengaruhi nilai yang didapat. Kemudian, selanjutnya, efektivitas waktu yang seperti apa yang bisa menaikkan nilai ujian. Nah, di sini kami menampilkan grafik scatter plot untuk efektivitas waktu eh, dengan skala ujian. Di sini grafik scatterplot ini menyajikan visualisasi yang jelas mengenai hubungan antara efektivitas pengelolaan waktu dengan pencapaian skala ujian. Sumbu X yang merepresentasikan metrik efektivitas waktu di mana nilai yang lebih tinggi menandakan pengelolaan waktu yang lebih baik, sedangkan sementara sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan skala ujian. Pada pola keseluruhan dari sebaran waktu data yang miring dari kiri bawah ke kanan atas secara tegas mengindikasikan adanya korelasi positif yang kuat. Semakin efektif seseorang individu dalam memanfaatkan waktunya, semakin tinggi pula skor ujian yang cenderung ia raih. Nah, berdasarkan dari hasil analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa selain waktu belajar, banyak faktor lain yang mempengaruhi performa akademik siswa, terutama nilai ujian. Meskipun waktu belajar merupakan faktor yang memiliki korelasi positif yang paling tinggi, tetapi kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya, seperti halnya kualitas diet yang sering diabaikan tetapi nyatanya mempengaruhi performa akademik siswa. Selain itu, siswa juga perlu memperhatikan efektivitas waktu sehari-hari serta kehadiran agar dapat meningkatkan performa akademik, terutama nilai ujian. Nah, demikian presentasi hasil analisis yang kami lakukan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan pada analisis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.